Cek. Oke, kali ini saya akan membahas tentang layout dari Oculus Quest 2 ya, controller VR gitu. Jadi, controller itu, agak beda untuk VR ya. Kalau misal untuk controller yang biasa, controller untuk konsol atau PC gitu ya, itu kan seperti ini. Nah, sorry, agak ribet. Oke, aku singkirkan dulu. Nah, ini untuk controller dari Nah, ini untuk controller dari PS5 sama Xbox. Ini emang berbeda, cuman agak mirip ya. Ada dua analog, ada D-pad, ada X kotak segitiga nol. Kalau di Xbox ada A, B, X, Y gitu. Nah, semua ada namanya, semua ada tujuannya. Begitu pula dengan Quest ini, dengan tombol VR yang secara general VR itu punya tombol yang semuanya tuh pasti ada gitu. Entah itu kalian pakai VR device-nya HTC Vive atau, Pico atau mungkin VR-VR yang lain gitu. Rata-rata semuanya punya hal ini. Oke, kita mulai dari yang pertama itu tombol ini, tombol grab. Ini namanya tombol grab, grabbing. Buat, grab sesuatu gitu, untuk nge-grab objek atau nge-grab apapun lah itu. Ini tombol grab, kemudian ada tombol trigger. Nah, 2 tombol ini yang paling sering digunakan karena ini yang paling terlihat gitu. Penggunaannya juga yang paling jelas gitu. Untuk trigger ini untuk misal men-trigger suatu objek yang setelah kalian grab gitu, entah itu kayak pistol atau apa gitu, atau panah gitu, atau untuk menarik sesuatu seperti itu. Jadi dia ada trigger. Dua-duanya sama ya, namanya trigger. Cuman bedanya cuman L ini R, itu ini left, ini right buat triggernya. Saya ulangi lagi, ini ada grab, ada trigger. Ini masih nggak terlalu membingungkan. Yang agak membingungkan itu yang sebelah sini. Untuk tombol Oculus sendiri itu layoutnya hampir mirip seperti Xbox, penamaannya. Karena dia pakai A, B, kemudian ada X, Y, hampir sama kayak Xbox. Cuman bedanya di controller VR itu dia dipisah gitu jadi untuk tangan kanan itu AB, kemudian layout XY itu untuk tangan kiri, seperti itu. Nah, sebenarnya penamaan AB, XY itu cuman biar kita nggak bingung aja. Nah, untuk default-nya, untuk developer biasanya ya, atau mungkin kalian ada game-game yang mengharuskan kalian untuk mengetahui nama-nama layout ini ya, untuk yang tombol sebelah bawah gitu, jadi X atau A itu namanya primary button. Ya, ini yang paling utama, primary gitu, primary. Kemudian ada yang atasnya, ini secondary button, yang Y atau B, itu secondary button. Nah, kalau Y berarti itu secondary button left, kalau B itu secondary button right, untuk controller kanan, seperti itu. Nah, kemudian ada ini tombol Oculus sama menu, ini menu button. Ya, menu button ini berbeda fungsinya, karena kalau kalau pakai Oculus ya, kalau tombol Oculus ini bakal untuk memunculkan tombol Oculus gitu. Kalau menu ini, tergantung aplikasinya, biasanya seperti itu. Kemudian ada tombol lagi, itu analog. Analog ini kita udah tahu ya, analog kiri sama analog kanan. Ini fungsinya sama aja, dia juga punya kayak L3, R3 gitu, jadi bisa ditekan. Dan juga ada satu lagi interaksi yang jarang dipakai untuk aplikasi VR. Sebenarnya manfaat, cuman ya penggunaannya masih nggak tahu untuk apa, yaitu trackpad, ya. Di sebelah sini itu ada trackpad. Ini, kayak touchscreen-nya gitu, kalau di laptop kayak, touchpad, nah mirip seperti itu. Jadi ini bisa mendeteksi, jari gitu, gestur jari. Nge-swipe-swipe sebelah kanan kiri itu bisa, seperti itu. Cuman bagiannya kecil doang gitu, kecil di sini, di kiri kanan ada.
Seperti itu layout dari tombol-tombol VR pada umumnya yang saya contohkan ini terkhusus untuk Oculus Quest. Jadi seperti itu, layout tombolnya biar tahu untuk knowledge awal kalau misal kalian mau mendevelop VR atau memainkan VR gitu, agar tahu istilah-istilahnya. Oke, sekian untuk video ini. Kalau ada tambahan silakan komen, and see you in the next video. Bye.